Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Sallallahu alaihi wa ala sahbihi wa ala alihi wa zawjat. Amma ba'd. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. قولوا آمين. Paham itu? Pokoknya baik deh. Baik ikhwani wa akhwati fillah. Kajian kita pagi ini apa judulnya? Misalkan apa? Enggak tahu. Oh, jadi baik. Jadi kita akan bicara seputar apa sih syarat-syarat terkabulnya doa dan apa penghalangnya, apa sebabnya, dan juga bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Jadi 4 sub tema. Yang pertama apa tadi? Syarat-syarat terkabulnya doa. Yang kedua, penghalang-penghalangnya. Yang ketiga, sebab-sebabnya. Yang keempat, bagaimana cara Allah mengabulkan doa itu. Baik. Sebelum kita masuk ke situ, kita sebutkan dulu tentang urgensi doa. Yang ini insya Allah sudah pada paham semua harusnya ya. Nabi SAW mengatakan doa huwal ibadah. Doa ya ibadah itu sebetulnya doa. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Jadi ibadah itu pasti mengandung doa, baik ketika dia diucapkan dengan lisan, jelas berarti doanya minta secara lisan, atau dia diwujudkan dengan perbuatan. Yang pasti di balik setiap perbuatan alias amalan itu kita punya harapan kan dari Allah. Antum ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain sedekah, ngapain zikir, nolong orang, pasti kan ada yang antum inginkan di balik itu semua, betul nggak? Nah itu namanya doa, minta cuman tidak secara lisan, minta dengan perbuatan. Jadi ya doa itu ya sudah, kita ini sehari-hari ya isinya doa. Kalau nggak secara lisan maka secara perbuatan. Doa masalah atau doa ibadah, istilah syar'inya itu doa masalah, minta secara lisan, atau doa ibadah, minta lewat ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika nabinya ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau, baik oleh muslimin ataupun non, tentang berbagai macam permasalahan, biasanya Allah mengatakan faqul kada, jawab begini, katakan begitu. Contoh, wa yas'alunaka 'anil mahir qul huwa adza fa'tazilun nisa. Mereka bertanya kepadamu, sahabat-sahabat ini maksudnya, tentang darah haid. Faqul qul huwa adza, katakan darah haid itu sesuatu yang kotor, mengganggu. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka juga bertanya kepadamu tentang berperang di bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Apa itu? Tahu nggak? 4. 1 Rajab, 2 Muharram. Mencolot-mencolot gitu lah jawabnya nggak enak.
Yang urut dong. Satu. Iya nggak urut, tapi Muharram masa Rajab. Yang urut gimana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu urut kan? Yang keempatnya Rajab. Nah, itu bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, jumlah bulan tidak lebih, tidak kurang dari 12 bulan. Dan yang diakui oleh Allah itu bulan-bulan Hijriyah, bukan Masehi. Ya, karena nggak ada bulan suci bulan Masehi, nggak ada. Bulan suci cuma ada di bulan Hijriyah. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang tergolong bulan suci. Nah, mereka bertanya tentang boleh nggak perang di bulan-bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Qul qitalun fihi kabir. Katakan perang di bulan-bulan suci itu adalah dosa besar. Pakai qul ya. Contoh lainnya, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka juga bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu, bagaimana nanti akhirnya? Nasibnya bagaimana itu gunung-gunung? Faqul, maka jawab, katakan, Rabbi akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka juga bertanya kepada tentang khamr, minum khamr dan berjudi. Maka jawab, semua biasanya pakai apa? Qul atau faqul. Anil ahillah, tentang bulan-bulan fungsinya apa? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan-bulan itu ya untuk menentukan waktu-waktu dan kapan kamu menunaikan haji. Tapi begitu pertanyaannya tentang Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, nggak pakai fakul, nggak pakai qul, langsung Allahnya yang jawab, nggak pakai perantara-perantaraan lagi. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, wahai Rasulullah, maka aku itu dekat. Allah langsung yang jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat dalam pengertian bukan zatnya dekat, zatnya di atas arsy selalu. Jadi dekat di sini dekat nyimak doa hambanya, mendengar rintihan dan keluh kesah siapapun yang merintih dan berkeluh kesah kepadanya, dan menolong hambanya ketika minta tolong, melindungi hambanya yang mencari perlindungan kepada Allah, memperhatikan gerak-gerik si hamba. Itu maksud kedekatan Allah di sini. Dan langsung dikaitkan oleh Allah karena Allah itu dekat alias selalu mengamati, mendengar, menyimak, memperhatikan kita. Doanya kepada Allah yang sering, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan senantiasa mengijabahi doanya hambaku bila si hamba berdoa kepadaku. Itu urgensi doa ya jemaah sekalian. Doa ini sangat senang ketika Allah itu diminta sama hambanya, diminta-minta itu Allah senang. Dan Allah akan murka kepada orang yang malas gengsi minta kepada Allah. Ya. Falyastajibuhi wa yu'minuni ta'ala masyhur. Di ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian langsung yang mengatakan, bukan Nabi minta nyuruh umatnya, ya sahabat kalian minta, Allah langsung, nggak pakai nyebut-nyebut adanya perantara. Wa qala rabbukum, Rabb kalian mengatakan ud'uni, seringlah kalian minta kepadaku, berdoa.
minta kepadaku, sebut-sebut namaku, astajib lakum, aku akan ijabahi doa kalian. Dan lanjutan ayat ini ancaman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Awalnya Allah nyuruh doa, belakangnya Allah menggunakan istilah ibadah, karena memang doa itu ya ibadah tadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang gengsi, takabur untuk berdoa, minta kepada Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk neraka jahanam. Ya. Nah, Allah sudah menjanjikan bahwa dirinya akan mengijabahi setiap doa. Kok ada juga orang yang merasa doanya nggak terkabul-kabul, betul nggak? Ada nggak yang merasa begitu? Apakah setiap kali antum berdoa dikabulkan oleh Allah? Nah, itu yang kita akan bahas nanti ya. Baik, tadi subtema yang pertama apa? Syarat terkabulnya doa. Baik. Syaratnya 3 ya Pak. Disimpulkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Ada 3 syarat utama ya. 3 syarat utama dan syarat lain yang itu mafhum. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi itu sudah maklum wa mafhum. Dalam hadis ini disebutkan akan senantiasa terkabul doa seorang hamba itu. Yustajabu lil 'abd, akan diijabahi doa seorang hamba itu. Syaratnya 1, lam yad'u bi itsm. Dia tidak berdoa yang mengandung dosa, tidak meminta sesuatu yang mengandung dosa. 1 syaratnya. Yang kedua, au qati'ati rahim, atau mengandung pemutusan hubungan kekerabatan. Kalau dalam doanya itu ada hal-hal yang bakal mutus silaturahim atau ada hal-hal yang tergolong dosa, maka tidak dikabulkan sama Allah. Jadi pertama syaratnya apa? Tidak mengandung dosa. Yang kedua, tidak mengandung pemutusan silaturahim. Yang ketiga, malam yasta'jil, tidak buru-buru ingin dikabulkan. Itu malah syarat itu. Kalau doanya itu maksa, ya Allah kabulkan ya sekarang ya, itu maksa namanya, bukan doa. Itu malah nggak dikabulkan. Atau dia bilang, ya Allah udah doa bolak-balik tidak dikabulkan, itu tidak dikabulkan malah doanya. Ya, malam yasta'jil. Karena Nabi menjelaskan maksud dari istijal itu apa? Yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam yustajab, falam ara yustajabu li. Dia bilang gini, saya sudah doa, kok nggak kelihatan dia terkabulnya doa saya ini, kok belum kelihatan juga. Itu namanya istijal, itu namanya tergesa-gesa. Kemudian fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Gara-gara dia merasa doanya kok belum jadi kenyataan, dia merasa rugi karena sudah terlalu lama berdoa, akhirnya ditinggal itu doa. Nah, ini mindset yang keliru yang harus diluruskan. Jadi ada 3 syarat utama yang disebutkan dalam hadis ini. Nanti kita tambahi syarat yang lain yang itu mafhum dan maklum, yaitu ikhlas. Ikhlas itu artinya jangan minta kepada yang lain, mintanya kepada Allah aja. Tentunya yang dimaksud minta hanya kepada Allah dalam hal-hal yang memang hanya Allah yang bisa memberi. Kalau yang selain Allah bisa memberi, nggak apa-apa minta sama yang lain. Tapi kalau itu hanya bisa diberikan oleh Allah, maka syarat doanya mau dikabul, jangan sekali-kali minta kepada yang lain. Jadi kita harus tahu permintaan yang mana yang itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah, dan permintaan mana yang bisa dikabulkan oleh selain Allah, bisa diberi maksudnya oleh selain Allah. Misalnya minta kesembuhan, itu
itu hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Tapi kalau minta diobati, boleh nggak minta sama selain Allah? Boleh. Kan hanya ngobati, tapi kesembuhan dia nggak bisa berikan. Minta keselamatan, itu hanya bisa kepada Allah. Selamat di selama perjalanan, selamat di dunia, apalagi selamat di akhirat. Minta ampunan dosa, itu mutlak hanya dari Allah. Minta syafaat juga hanya bisa dari Allah. Dan yang semisalnya, minta rezeki maksudnya ditambah rezekinya, itu juga dari selain Allah. Tapi kalau minta ditambah gajinya, boleh. Kalau Anda kerja sama orang tertentu, minta, Pak tambahin dong gaji saya, boleh. Masalah ditambahin nggak ditambahin lain soal. Tapi kalau rezeki itu Allah yang memberikan rezeki. Baik, itu syarat tambahan ya. Jadi ikhlas hanya minta kepada Allah ketika memang permintaan itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Karena doa adalah ibadah dan syarat utamanya ibadah itu ikhlas. Ibadah apapun bentuknya. Kemudian doanya sungguh-sungguh, jangan ngetes. Gimana maksudnya ngetes? Kira-kira Allah bisa nggak ya kasih anak ya? Coba deh anak mau minta, emang nggak butuh dicoba-coba ya. Dan jangan nyoba-nyoba. Allah tuh nggak ada yang bisa menghalang-halangi keinginannya. Jadi yang serius kalau minta. Wal ya'zimil mas'alah. La yaqulu ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, kata Nabi. Jangan kalian itu bilangnya begini, ya Allah ampuni aku ya kalau kamu berkenan. Itu kan nggak serius sebenarnya. Loh, kenahnya sebetulnya itu perlu nggak kamu tuh diampuni? Kepengen nggak sih diampuni? Kok kayak nggak serius gitu loh. Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku ya kalau mau ngampuni. Wal ya'zimil mas'alah, kata Nabi. Mintanya yang serius. Fa innallaha la mukriha lahu. Karena nggak ada yang bisa maksa-maksa Allah. Nggak ada yang bisa maksa Allah akan ampuni. Ya Allah akan ampuni. Minta yang serius. Tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Sebagaimana dikuatkan dalam ayat Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah kepada Allah dibarengi rasa tadarru'. Tadarru' itu merendah minta. Karena kita ini doa, kita ini hamba. Yang kita minta adalah raja di rajanya alam semesta. Jangan lupakan itu. Antum kalau minta sama Allah, sadari bahwa antum itu siapa dan yang antum minta itu siapa. Kalau yang dimintai itu raja, pertanyaannya, wajib nggak raja mengabulkan permintaan? Ini kalau dalam konsep negara ya, rakyat jelata minta kepada rajanya, wajib dikabulkan nggak? Nggak wajib ya. Tetap raja kan dia, walaupun nggak ngabulkan permintaan. Iya, justru karena dia raja nggak wajib. Tapi kalau rajanya nyuruh budaknya dia, wajib nurut. Karena dia statusnya apa? Budak. Gitu loh. Jadi kalau budaknya minta kepada majikan, nggak wajib majikannya nurutin permintaan budaknya, karena dia majikan. Lah Allah itu lebih dari itu. Raja di raja yang ngatur alam semesta ini. Jadi kalau Allah nggak ngasih, ya terserah Allah. Justru karena dialah yang berkuasa, memang pantasnya begitu, paham? Dan ini tidak berarti Allah tidak ngabulkan karena ingkar janji, tidak. Karena ada satu syarat lagi yang Anda belum sebut, dan itu kuncinya. Kuncinya di situ. Tadi ada berapa syaratnya? Yang udah aku tulis 4 atau 5. 1. Tidak minta yang mengandung dosa. 2.
minta yang mengandung memutus satu rahim. 3, tidak buru-buru. Contohnya gimana buru-buru? Aku sudah doa nggak dikabul-kabulkan sama Allah. Nah, yang keempat, ikhlas. Maksudnya hanya minta kepada Allah hal-hal yang memang cuma bisa dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, sungguh-sungguh serius. Contohnya yang tidak serius, contohnya gimana? Ya Allah ampuni aku ya, kalau mau ampuni aku. Nah, gitu. Ya Allah, bisa nggak ya Engkau berikan aku? Nah, itu nggak serius itu namanya. Nggak serius itu. Yang keenam adalah kalau Allah berkenan untuk mengabulkan. Nah, ini kuncinya di sini. Masyiatullah. Masyiah itu kehendaknya Allah untuk mengabulkan ataukah tidak, untuk menunda pengabulan doa itu. Semua syarat sudah dia penuhi. Syarat kuncinya yang keenam ini, adanya masyiatullah. Dalilnya apa? Dalilnya di surat Al-Isra. Surat ke-17 ayat ke-18. Enak yang hafalannya ya. Suratnya nomor 17, ayatnya nomor 18. Saya langsung hafal. Surat berapa, ayat berapa? 17, 18. Nah, bunyinya wallahu a'lam. Bunyinya begini. Man kana yuridul ajilah. Barang siapa menghendaki dunia. Al-ajilah itu sesuatu yang dia nikmati segera di dunia ini maksudnya. Ajalna lahu fiha. Kami akan segerakan baginya di dunia. Tapi syaratnya apa? Manasya'u liman nurid. Terserah kami mau ngasihnya berapa, dan terserah kami siapa yang mau kami kasih. Sederhananya begini, misal ada 10 orang nih, atau di sini ada berapa orang? Banyak lah pokoknya ya. Semua punya permintaan kan? Ya, misalnya ini dari sekian yang minta ini ada yang minta misalnya, ya Allah, saya ingin dapat kerjaan yang penghasilannya tiap bulan 10 juta ya. Dia doanya itu misalnya. Ya, satu lagi doa, saya kepengen kalau gajinya 20 juta. Yang satu lagi macam-macam lah ya. Ajalna lahu fiha ma nasya. Kalau Allah berkenan mengabulkan, maka dikabulkan, tapi terserah Allah berapa. Dia dapatnya berapa terserah Allah. Kadarnya Allah yang ngatur. Walaupun permintaannya nambah 10 juta gajinya, mungkin nambahnya cuma 5 juta. Karena Allah cuma berkenan mengabulkan 50% aja. Dan siapa yang akan dikabulkan dan siapa yang ditunda juga terserah Allah. Mungkin 10 orang mintanya sama, tapi 8 dikabulkan, 2 enggak. Yang dikabulkan enggak dikasihnya sama rata. Berapa kadarnya terserah Allah, dan bagi siapa itu terkabul juga terserah Allah. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Jadi masyiatullah ini yang paling menentukan di ujung-ujungnya. Baik. Itu dari syarat ya. Kalau penghalangnya dibalik aja tuh masing-masing syarat, otomatis jadi penghalang. Ketika doanya mengandung dosa, berarti itu menghalangi terkabulnya doa. Kalau dikabulkan juga gimana? Itu istidraj dari Allah. Itu bukan doa yang baik itu. Ketika doanya seseorang mengandung dosa terus terjadi, itu Allah sedang menjebak dia. Bukan Allah sayang sama dia. Ya. Bukan Allah sayang sama dia, tapi Allah sedang menyeret dia pada kehancurannya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan seret mereka perlahan-lahan
pada kehancuran tanpa mereka sadari, dan kami akan kasih terus mereka apa yang kami kasih. Sesungguhnya tipu dayaku itu sangat kuat, kata Allah. Allah nipu orang-orang yang tidak beriman kepadanya, ahli maksiat, terus doa kok dikabulkan sama Allah doanya. Ya, itu adalah jebakan dari Allah. Jadi jangan terkecoh. Kalau doa yang ibadah, salah satu tadi yang sudah kita sebut. Ya, tapi ketika doanya mengandung dosa kok dikabulkan juga, itu Allah sedang menjebak. Hati-hati, jangan terkecoh. Jadi yang pertama, doanya mengandung dosa, itu akan menghalangi. Yang kedua, doanya mengandung pemutusan silaturahim, itu juga akan menghalangi terijabahnya doa. Yang ketiga, doanya tergesa-gesa, itu juga justru akan menghalangi. Yang keempat, mengandung tidak ikhlas alias mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sama, kalau yang berdoa itu orang musyrik terus dikabulkan, itu istidraj. Orang musyrik kadang-kadang dikabulkan, iya. Dan itu ada dalam Al-Quran. Ya, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrik dulu di masa Nabi, kalau musyrik sekarang lebih parah lagi masalahnya. Ini musyrik yang mendingan, kaum mendang-mending istilahnya. Di zaman Nabi itu musyrikin ya, syiriknya kalau lagi di zona nyaman. Tapi kalau sudah di zona yang tidak nyaman, zona terancam atau mode survival, ya, kalau sudah dalam survival mode, mereka nggak musyrik. Karena mereka tahu berhala mereka ini nggak ada manfaatnya sama sekali, dan yang bisa menyelamatkan cuma Allah. Tapi itu dulu. Kalau sekarang tambah parah, ya, tambah parah. Zona nyaman syirik, lagi susah tambah syiriknya. Nah, Allah menceritakan bagaimana kebiasaan orang-orang musyrik di masa itu. Wa idza raqibu fil fulki, dalam beberapa ayat, salah satunya ayat ini, apabila mereka sedang menunggangi kapal, perahu di lautan, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, mereka tuh minta kepada Allah, ya Allah selamatkan, jangan sampai kami tenggelam, ya Allah, ya Allah. Berhala nggak ada yang disebut di situ. Da'awallaha mukhlisin, dengan memurnikan ketundukan mereka hanya untuk Allah. Falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Begitu selamat mendarat, syirik lagi. Jadi dikabulkannya doa orang-orang musyrik itu bukan karena doa itu doa yang baik, yang bernilai ibadah, bukan, itu istidraj dari Allah. Ya. Tapi yang kita bahas kan dari awal adalah doa yang ibadah, doanya orang beriman, bukan doanya orang musyrik. Jadi adanya syirik akan menghalangi terijabahinya doa. Kalau sampai terijabahi, itu justru jebakan. Kemudian yang keenam, ya Allah belum berkenan. Itu aja, Allah belum berkenan. Nah, ini ada kaitan dengan bagaimana Allah mengabulkan doa. Tapi nanti kita jelaskan setelah kita jelaskan sebab-sebab terkabulnya. Bukan sebab ya, apa? Ya, sebab itu termasuk yang memperbesar potensi doa itu terkabul. Apa ya? Hanya yang antum ketahui tentang sebab-sebab terkabulnya doa. Ayo, banyak loh sebabnya. Di antaranya ada yang berkaitan dengan tata cara doanya, ada yang berkaitan dengan waktunya, ada yang berkaitan dengan tempatnya. Contohnya, waktu mustajab, siapa tahu? Antara adzan dan iqamah, apalagi saat sujud di sepertiga malam terakhir, apalagi ketika hujan menjelang buka puasa, apalagi hari Jumat, ya, setelah asar sebelum maghrib, saat di Arafah, itu kaitannya dengan waktu dan juga dengan tempat. Khususnya bagi yang wukuf di Arafah, itu luar biasa itu. Doa-doa simpenan dikeluarkan semua saat itu. Para salaf kita itu sengaja nyimpen doa mereka keluarkan saat wukuf di Arafah. Demikian juga tempat lain yang mustajab, apa? Hijr Ismail. Di Multazam. Apa itu Multazam?
antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Sempit banget ya. Jarang-jarang juga bisa nempel di situ. Tapi kalau pas dapat kesempatan, banyak-banyak doa. Demikian juga tempat lain, Raudhah, apalagi udah selesai tempatnya. Ketika umrah itu ada Safa dan Marwah, ya. Kemudian antara Rukun Yamani dengan Al-Hajarul Aswad atau bahkan sepanjang tawaf. Ya, sepanjang tawaf itu diperintahkan untuk doa. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan siapa yang berdoa untuk siapa. Contohnya orang yang terdolimi, tapi doakan apa ini? Ini bahaya ini. Doakan kecelakaan bagi yang dolim. Makanya jangan dolim sama orang. Ya, jangan sekali-kali dolim sama orang. Fa'innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara orang yang terdolimi ketika dia mendoakan kecelakaan terhadap yang mendoliminya. Doa bapak kepada anak-anaknya, orang tua kepada anaknya secara umum. Ini adalah doa yang ada sebab yang menjadikan doa itu lebih dikabulkan dan kaitannya dengan siapa yang berdoa. Demikian juga kalau tata cara, contohnya ada kiblat atau apalagi mengangkat tangan terus sambil sujud sholat, ya, terus sambil memuji-muji menggunakan nama-nama Allah yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, pakai namanya ketika kamu minta, sesuaikan dengan permintaan. Minta ampun, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafir, ighfirli. Ya Ghafur, nama Allah. Ghaffar, nama Allah. Ghafir juga nama Allah. Semuanya nama Allah. Ya Ghafiradz dzambi, wahai pengampun dosa, ighfirli. Minta rahmat, ya Rahim, ya Rahman. Minta Allah nolong saudara kita yang sedang dizalimi, pakai nama Allah yang cocok dengan itu. Misalnya apa? Ya Qawi, ya Aziz, ya Jabbar, ya Matin. Ya, nama-nama Allah yang cocok maknanya itu. Wahai yang maha kuat, maha perkasa, maha memaksa. Ya. Unsur, ya Nasir. Nasir itu nama Allah juga. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik maula, penjaga, pelindung, dan sebaik-baik penolong itu Allah Subhanahu wa taala. Ya Nasir, unsur ikhwanana fi Filistin, misalnya begitu. Jadi pakai nama-nama Allah itu sesuaikan dengan jenis permintaan, atau permintaannya sifatnya umum, sebut aja nama-nama Allah yang indah. Semuanya indah nama Allah, nggak ada yang indah ya. Pakai nama-nama Allah. Ya Ahad, ya Samad, ya Fard, ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian juga termasuk sebab doa adalah setelah kita memuji-muji Allah, kita baca apa? Sholawat. Ya, baca sholawat itu termasuk adab doa dan diulang-ulang permintaannya. Termasuk juga yang berkaitan dengan kondisi orang yang berdoa ada. Apa contohnya? Ketika safar, kemudian sakit, apalagi ketika kondisinya mengenaskan. Dalam hadisnya Abu Hurairah yang lain riwayat Muslim juga, Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak mau nerima kecuali yang baik. Kemudian dikaitkan dengan makan yang baik-baik, ya kan? Dan setelah itu Nabi mengatakan menceritakan orang yang sudah mengupayakan sekian banyak sebab-sebab itu. Apa? Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Sudah melakukan perjalanan jauh, safar.
Jadi sebab nih Safar nih, Ash'ath, rambutnya kelihatan acak-acakan. Karena orang zaman dahulu laki-laki itu rambutnya biasa, panjang itu biasa. Dan itu bukan sesuatu yang menunjukkan orang tidak baik di masa itu loh ya. Kita bicara tradisi orang laki-laki Arab di masa itu. Termasuk Rasulullah SAW itu rambutnya cenderung lebih panjang daripada rambut-rambut kita. Ya, pendek-pendeknya rambut Rasulullah panjangnya di bawah telinga. Kadang sampai nempel ke bahunya. Jadi ketika orang yang rambutnya panjang melakukan perjalanan jauh, naiknya kendaraan apa biasanya? Unta. Yang dilewati padang pasir. Banyak debu nggak? Banyak. Banyak angin nggak? Banyak. Rambutnya kayak apa kira-kira? Acak-acakan. Akbar. Yang ketiga, berdebu. Jadi kondisi orang acak-acakan, bajunya lusuh itu kan mengenaskan kan, memprihatinkan. Nah kondisi itu salah satu dari sebab-sebab yang menjadikan doa itu lebih dikabulkan harusnya. Apalagi yamuddu yadayhi ilas sama, dan itu sebutkan tadi ya, mengangkat kedua tangannya ke atas. Dan Allah itu punya sifat apa? Innallaha hayyun sittir. Yastahi min ibadihi atau min abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah itu maha hidup dan maha malu. Saking malunya Allah malu kalau membiarkan hambanya sudah mengangkat tangan gini turun dengan tangan hampa. Jadi mengangkat tangan termasuk sebab doa terlebih dikabulkan oleh Allah. Kemudian ya Rabb, manggil-manggil Allah diulang-ulang. Banyak sebab, ada penghalang. Apa? Wa mat'amuhu haram. Dia makan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dia minum minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya juga haram. Haramnya ini dua macam jemaah. Haram zatnya. Apa contoh makanan haram? Ya antum tahu lah contohnya makanan haram. Bangkai, daging babi yang disembelih tidak nyebut nama Allah, darah, minuman haram, khamar, ya, narkoboy dan semisalnya, makanan haram, minuman haram yang dia konsumsi, atau zatnya halal, cara mendapatkannya haram, sama juga, ya. Jadi haram di sini bisa dua macam, maksudnya haram zatnya atau haram cara mendapatkannya. Pakaian haram apa misalnya? Sutra bagi laki-laki dan dia tidak punya masalah kulit. Kalau dia punya masalah kulit, alergi sama segala macam kain selain sutra, halal buat dia. Sutra halal buat dia. Ya. Bagi wanita halal, nggak ada masalah. Intinya pakaian itu didapat juga dengan cara yang halal, jangan gosok. Ya, kadang-kadang orang yang hidup bareng-bareng itu asal aja dia pakai pakaian temennya, nggak minta izin dulu, temennya gosok. Nggak boleh gosok itu, haram itu. Ya, ngambil nggak bayar, ngambil di toko orang nggak bayar dipakai, berarti itu tidak halal. Au wa ghudhiya bil haram, atau dia diberi nutrisi dari sumber yang haram, padahal bukan dia yang salah, orang tuanya yang salah. Nah, fa anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan doanya? Ini bukan menutup 100%, bukan, tapi meminimalisir potensi terkabulnya doa. Buktinya doa orang musyrik pun kadang dikabulkan sama Allah. Kadang doanya orang zalim juga kadang dikabulkan. Doanya orang yang terdolimi ya, Pak. Terdolimi itu secara umum ya, baik yang terdolimi itu muslim ataupun non. Ya, karena Nabi memperingatkan jangan berbuat dolim secara umum, karena tidak ada hijab antara orang yang terdolimi dengan Allah. Jadi itu termasuk penghalang doa. Silahkan ditambahkan selain dari kebalikan yang syarat-syarat tadi, tambahkan apa? Makan, minum, pakaian yang tidak halal. Itu akan menghalangi doa. Nah,
kaitannya tadi masyiatullah, kehendak Allah. Ketika Allah akan mengabulkan doa, cara ngabulkannya suka-suka Allah. Antum nggak bisa ngatur. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Iya, kita harus tahu posisi kita ini di mana. Kita ini hamba, yang kita minta raja. Rajanya raja di raja yang nggak pernah turun tahta, yang nggak pernah butuh sama siapapun dan apapun, selalu kaya, di puncak kekayaan, di puncak kekuasaannya dari dulu dan sampai kapanpun, tidak pernah berkurang sedikit pun kekayaannya, nggak pernah berkurang sedikit pun kekuasaannya, dan tidak butuh kepada apapun. Pahami itu sifat-sifat Allah. Jangan minta kepada Allah tapi serasa nyuruh, itu kurang ajar namanya. Jadi kita ini hambanya Allah, terserah Allah. Allah jadi pasti ditepati, tapi caranya ingat terserah Allah. Karena Allah sudah jelaskan itu melalui hadis Nabi, bukan dalam ayat tapi melalui hadis. Kalau ayatnya tadi itu yang 17, 18 tadi ya, Allah terserah mau ngabulkan berapa dan bagi siapa. Berarti kan ada yang nggak dikabulkan sesuai permintaan dia. Mafhumnya kan begitu. Nah, bukan berarti ketika orang ini sudah memenuhi syarat-syaratnya, menjauhi penghalang-penghalangnya, mengupayakan sebab-sebabnya, tetap aja nggak dikasih apapun sama Allah. Bukan begitu. Allah ngasih tapi caranya lain. Nah, ini dalam hadits Nabi disebutkan. Haditsnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, sebagian mensahihkan bahkan. Imam Ahmad, Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda begini. Ma min muslimin, ada dalam Musnad Imam Ahmad dengan lafaz seperti ini. Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta kepada Allah dengan suatu doa bida'watin. Syaratnya disebutkan di sini. Laisa fiha ma'thamun atau laisa fiha ithmun, sama artinya ya, yang tidak mengandung dosa, wala qati'atu rahimin, dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Jadi disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah riwayat Muslim, disebutkan juga dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Ahmad sebagian syarat ini. Yang maklumat tambahan dalam hadis ini adalah cara ngabulkannya Allah. Illa a'tahu Allahu ihda thalathin, melainkan Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga. Jadi nggak mesti sesuai dengan apa yang diminta, kadang diberi dengan cara lain. Yang pertama, imma an yastajiba lahu da'watah. Ada kalanya Allah ijabahi sesuai jenis permintaan dia. Dia minta ditambah gajinya, dikabulkan oleh Allah, gajinya naik, tapi berapa naiknya terserah Allah. Itu jenis pengkabulannya masih sesuai dengan permintaan. Adapun berapanya terserah Allah. Kalau enggak diberikan sesuai dengan jenis permintaan, berarti ada cara lain Allah mengabulkan. Nah, yang kedua ini yang jarang orang sadari. Yasrifa anhu minasyarri mithla. Allah alihkan dari orang yang minta kebaikan ini kejahatan-kejahatan. Orang minta kebaikan, nggak dikasih kebaikan, tapi disingkirkan, dia dijauhkan dari kejahatan-kejahatan yang setara dengan kebaikan yang dia minta. Seandainya dia nggak dihindarkan, dia dikasih kebaikan tapi kena, hilang juga itu duitnya. Nah,
Nah, jadi Allah nggak ngasih, tapi dia selamat aja di jalan, mobilnya nggak kenapa-kenapa. Mungkin orang lain naik gajinya, dapat keuntungan, tapi ada aja kecurian, ada yang sakit atau accident di jalan, apapun bentuknya. Nah, ini cara yang kedua. Yang ketiga, au yaddakhira lahu minal ajri mithla, atau Allah simpen, nggak dikasih di dunia, baik dalam bentuk yang sesuai dia minta atau dijauhkan dari yang sebaliknya, tapi disimpan oleh Allah dalam bentuk pahala di akhirat. Jadi antum harus ingat nih, jemaah sekalian, ya, bahwa cara mengabulkan doa itu tidak lepas dari 3 ini. Salah satu dari 3 kata Nabi. Illa aqallahu ihda salah. Satu di antara 3. Nah, kalau kita mintanya semuanya, ya Allah berikan aku ini, jauhkan aku dari ini, ya terserah Allah juga nanti. Mungkin nggak dikasih semuanya di sini, tapi antum dapatnya di sono. Kan enak juga. Bahkan lebih enak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, dunia. Ya, yang lain, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih langgeng, lebih kekal. Antum menikmatinya nggak pakai batasan kalau di akhirat. Kalau di sini tetap ada batasan. Ya, tetap ada batasan. Seindah-indahnya nikmat dunia, ya selama hidup aja antum nikmati dengan syarat dan ketentuan. Kalau nikmat akhirat nggak pakai syarat, nggak pakai ketentuan. Antum udah nyampe sana selamat, udah nikmat kok isinya. Jadi ingat selalu bahwa Allah akan mengabulkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya tersingkirkan, ya, dan akan lebih berpotensi dengan sebab-sebab yang kita lakukan, akan menambah potensi diijabahinya doa. Tapi terserah Allah bagaimana dia akan mengabulkan doa. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Inilah ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad doa. Saya tuh tidak pernah mikir kapan Allah akan ijabahi, bagaimana Allah akan ijabahi doa-doa saya. Saya tidak pernah mikir ke situ. Yang penting saya tetap diberikan dorongan untuk doa, karena janji Allah udah jelas kok. Ud'uni astajib lakum. Yang penting penuhi syaratnya, jauhi penghalangnya, hasilnya serahkan kepada Allah. Dikasih sesuai permintaan, alhamdulillah. Dikasih kebaikan dari bentuk yang sebaliknya, alhamdulillah. Nggak dikasih di sini, alhamdulillah. Toh kita nggak hanya berhenti di sini kok. Ini hanya rest area aja. Bukan rest area mana? Kalau orang kan kita istirahat ya. Orang nggak istirahat di dunia, capek orang di dunia ini. Istirahatnya di sono. Nah, jadi kalau dikasih di sono, ada masalah. Lebih enak malah. Nah, gitu. Jadi itu inti dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Selesai kan? Sudah selesai emang. Baik. Ada pertanyaan kali? Barangkali? Ada. Baik. Apakah kalau kita mendapat karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita GR? Tidak boleh kalau GR. Enggak boleh GR. Bersyukur bukan GR. Bersyukur. Jangan GR, jangan sombong dikasih. GR itu sifatnya Fir'aun, Qarun, GR semua itu. Ujung-ujungnya tahu sendiri kan antum? Nah, kalau itu karena kita telah melakukan kebaikan atau ibadah sehingga kita merasa kalau memang pantas menerima kebaikan dari Allah. Loh, yang dikasih lebih banyak dari antum, lebih banyak loh. Dan mereka bukan orang beriman. Ayo, coba sekaya-kayanya muslim di dunia saat ini bandingkan sama orang kafir. Kaya orang kafir. Mau apa GR? Jadi Allah ngasih itu tidak berbanding lurus dengan kecintaannya Allah. Kalau nikmatnya berupa nikmat dunia ya. Jadi ini kan umum pertanyaannya nih. Kita dikasih kebaikan. Di kebaikan itu bisa duniawi, bisa
dini, bisa agama, bisa dunia, bisa agama. Ini kita nggak tahu maksudnya kebaikan yang mana. Dia GR. Kenapa harus GR? Kalau kebaikan dunia yang dikasih lebih banyak dan mereka bukan orang baik. Jadi yang harusnya yang GR mereka dong. Ya. Berarti memang nggak ada sangkut pautnya antara kecintaan Allah dengan betapa besar karunia duniawi yang Allah berikan kepada seseorang. Nggak ada kaitan sama sekali. Tapi kalau nikmatnya nikmat diniyah juga nggak boleh GR, nggak boleh, karena antum nggak bisa pastikan antum ini bersyukur nggak dengan nikmat-nikmat ini. Ya, belum tentu orang yang dikasih nikmat itu pandai bersyukur, sehingga kalau dia GR salah alamat. Statusnya orang yang dikasih nikmat tapi tidak pandai bersyukur itu orang terancam, bukan orang yang selamat. Terancam dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur terhadap nikmatku, aku akan tambah. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku, ingat azabku itu. Jadi kita harus bersyukur, bukan GR. Qul hadza min fadli rabbi. Jawabnya gitu. Orang yang paling nikmat di dunia itu Nabi Sulaiman. Allah kumpulkan baginya antara kekayaan, kekuasaan, dan kenabian. Siapa coba? Tapi Nabi kita lebih adil daripada dia tetap ya. Nah, Nabi Sulaiman ini yang sudah dikasih segala yang tidak pernah Allah berikan kepada yang lain, tetap dia bilang hadza min fadli rabbi. Ini adalah bagian dari karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur. Jadi jangan GR, salah. Izin bertanya, apakah penyakit ananiyah bisa menjadi penghalang doa? Ananiyah tahu? Ana yang begini, ana yang begitu juga karena ana, itu karena ana, itu namanya ananiyah. Paham ya? Ananiyah. Apakah penyakit ananiyah bisa menjadi penghalang doa? Bisa, karena sombong. Sombong. Padahal termasuk syarat doa adalah tadarru', dengan merendahkan hati, merasa butuh, bukan nggak butuh. Allah ngasih bukan karena kamu yang minta. Ya Allah ngasih karena Allah berkenan aja ngasih, karena Allah baik. Karena Allah nggak wajib ngasih apapun sebetulnya. Allah nggak punya kewajiban apapun terhadap siapapun. Udah. Allah nggak punya kewajiban apapun terhadap siapapun. Kalau Allah ngabulkan itu karena karunia Allah. Allah memberi rezeki karena karunia Allah. Allah menjanjikan A, B, C, D, E, Allah akan tepati, bukan karena itu kewajiban Allah, bukan, tapi karena kebaikannya Allah. Jadi jangan merasa dia itu jadi lebih berhak karena jasa. Apa jasa kita? Oh, jasa nih gitu. Apa coba jasa kita itu apa? Kita ini utang nggak pernah bisa bayar sama Allah. Utang nikmat yang tak terhingga dan nggak pernah bisa kita lunasi. Terus kok merasa berjasa-jasa apa? Nggak pas itu loh, salah. Jadi itu bisa jadi penghalang itu. Kalaupun dikabulkan berarti apa? Istighfar. Dan bagaimana kita menyikapi jika ada orang yang punya penyakit ananiyah ini? Ya usah didengerin. Kasih tahu, kalau mau alhamdulillah, enggak mau ya sudah, jangan didengerin. Doakan aja dapat hidayah. Doa orang yang terdolimi itu kan dikabulkan. Lalu sampai kapan doanya dikabulkan? Ya sama, terserah Allah. Dikabulkan dengan cara apa? Terserah Allah. Apakah sampai orang yang mendolimi minta maaf, ataukah sampai orang yang terdolimi memaafkan dan ikhlas? Kalau yang terdolimi memaafkan, ya kan dia nggak jadi doa berarti. Ya. Atau sampai haknya dikembalikan, karena kedoliman ini kaitannya bisa dengan harta, bisa dengan
kehormatan, bisa dengan jiwa. Jadi bentuk kezaliman terkait dengan harta orang lain, menahan harta orang lain, ya berarti dia masih tergolong zalim sampai hak itu dikembalikan sesuai dengan mekanisme syar'inya. Contoh nih, orang yang gosok, tahu gosok, make barangnya orang nggak pakai izin, baik barang itu barang yang bisa dipindah atau barang yang tidak bisa dipindahkan, propertinya orang. Contoh, ada tanah bukan punya dia, tiba-tiba sama dia dipakai buat lahan parkir, dapat duit dia. Itu dia harus kembalikan semuanya, duit-duitnya, untungnya semuanya dikembalikan. Semuanya. Cara syar'i begitu. Jadi gosok mobilnya orang, misalnya dipakai buat nge-grab, buat naksi, dapat dia 20 juta, kembali mobilnya 20 juta juga wajib dikembalikan. Lo kan saya nyari, tapi Anda nggak dapat izin dari yang punya mobil. Lain kalau Anda minjem dikasih izin, nggak apa-apa, itu halal, 20 jutanya halal. Pinjem ya Pak, tanahnya buat saya bikin lahan parkir. Oh iya silakan dipakai, halal tuh uang parkirnya. Pinjem ladangnya saya tanami, ya silakan, halal itu hasil tanamannya. Kalau nggak ada izin namanya ghasab. Ghasab itu semua harus dikembalikan. Itu kalau kaitan dengan harta. Kalau kaitan dengan kehormatan, wajib minta maaf. Kalau dia memaafkan dengan sukarela, kalau dia menuntut ganti rugi material yang sesuai dengan memang yang dia rasakan, ya kadang orang contoh ya, orang sudah capek-capek merintis usaha rumah makan, tiba-tiba ada orang yang memberikan review yang jelek. Akhirnya padahal nggak jelek, tetap bagus itu. Harganya juga wajar, rasanya enak. Cuman dia mau ngerusak aja. Ada kan yang kayak gitu? Itu merugikan sum'ah seseorang. Nah ini harus ditaksir ini. Kalau memang dia, saya jadi rugi nih, tadinya omset saya 1 bulan 30 juta, sekarang cuma 3 juta. Anda nggak cukup minta maaf. Anda harus ganti. Ya itu haknya dia. Haknya dia. Jadi nggak sesimpel enak aja minta maaf. Saya capek ini ngerintis puluhan tahun, Anda rusak dengan review Anda yang ngawur itu. Nah, kalau sifatnya tidak ada kerugian material yang dituntut oleh yang terzalimi, ya sudah, nggak apa-apa, saya maafkan, jadi selesai. Tapi kalau dia menuntut ada kompensasi, itu hak dia. Nah, berapa besarnya ada hakimnya di sini. Ada hakim yang nanti perlu orang ahli, perlu ada bukti. Kadang nuntut, ya saya jadi rugi. Buktinya apa Anda rugi? Ada catatannya pemasukan Anda bulan lalu berapa sebelum dapat review jelek dan setelah itu bagaimana? Kalau dia bisa buktikan, ya dia berhak menuntut kompensasi itu. Kalau enggak, ya sesuai dengan yang diputuskan oleh yang mengadili. Intinya ada mekanisme-mekanisme untuk mengembalikan haknya orang yang sudah diambil. Kalau bunuh, ini yang paling turun, meminta maaf sama mati. Orang mati udah bisa minta maaf ya. Makanya dalam syariat salah satu dosa yang paling rumit prosesnya adalah dosa menghilangkan nyawa orang dengan sengaja ya, maksudnya ya, bukan nggak sengaja beda. Sengaja ada kesengajaan, karena kita tidak bisa minta maaf kepada korban, sehingga haknya itu dikembalikan kepada keluarga korban, aulia dan istilahnya. Mereka adalah asobahnya, ahli warisnya yang masuk kategori asobah. Mereka gimana nih? Kalau sepakat asobahnya menuntut hukuman kisos, ya mudah-mudahan dengan itu dosanya terampuni. Karena nggak ada yang bisa diberikan lebih dari nyawanya sendiri kan. Kalau nggak sepakat, misalnya ada 6 orang asobahnya, 5 menuntut kisos, yang 1 saya minta diat aja deh, ganti rugi material, maka jatuhnya ke ganti rugi material. Iya, karena kisos itu harus sepakat utuh, nggak bisa diambil nyawanya 5/6, nggak bisa. Nyawa itu 1, ada semua, nggak ada semua gitu kan, nggak bisa. Jadi
alatnya ke diet. Dietnya berapa? Dietnya senilai dengan 100 ekor unta. Ya, antum tanya nih, unta itu berapa harganya kali 100 atau 200 ekor sapi, ya, atau 1000 ekor kambing. 100 ekor unta itu yang jelas dalam hadis Nabi, 100 ekor unta. Baik, itu diet langsung kaya, masya Allah. Ya, senang ya, sujud syukur mungkin. Baik. Nah, jadi kalau sudah dikembalikan haknya orang yang terzalimi, ya falas, dia nggak lagi bersifat zalim, sehingga alasan doanya orang yang terzalimi itu sudah tidak ada lagi ketika itu. Nah, kalau udah banyak terlanjur banyak berbuat zalim, bagaimana? Sering-seringlah istighfar untuk orang-orang yang terzalimi. Yang kedua, upayakan yang bisa Anda upayakan untuk mengembalikan hak mereka itu. Cari, telusuri ahli warisnya masih ada enggak ada. Ya sudah, niatkan berapa dulu yang Anda ambil. Nilainya berapa? 100 juta Ustaz. Ya sudah, Anda sedekahkan pahalanya untuk orang yang terzalimi. Kalau suatu saat tiba-tiba Anda ketemu dengan orang itu, kasih tahu dia, saya dulu zalim sama Anda, saya sudah cari-cari nggak ketemu, alhamdulillah Anda masih hidup, saya ngambil duit Anda dulu 100 juta dan saya sudah sedekahkan pahalanya itu. Enggak, saya mau minta lagi. Antum kasih lagi. Dulu yang kemarin gimana? Yang kemarin pahalanya buat Antum. Gitu. Itu hak dia. Ya, itu hak dia. Atau ketemu sama ahli warisnya, ternyata masih ada yang hidup, ditanya gimana nih? Ya saya mau tetap. Saya tetap mau, ya udah Antum kasih sesuai dengan haknya. Nanti yang sudah terlanjur disedekahkan atau diwakafkan itu pahalanya menjadi milik bukan Antum, ya, maksudnya orang yang zalim itu gitu ya. Intinya gitu. Sama satu lagi, banyak-banyak beramal soleh. Barangkali ada kezaliman yang belum kelar di sini, kan nanti bayarnya pakai amal soleh. Kalau amal solehnya pas-pasan, hancur, ya, hancur, bangkrut. Jadi harus banyak ini amunisinya, karena bayarnya nggak pakai dolar, nggak pakai rupiah, nggak pakai yuan, nggak pakai emas, nggak pakai perak, nggak ada yang laku saat itu. Innama hiyal hasanatu sayyi'at. Bayarnya pakai pahala atau pakai dosa? Dosa gimana dong? Dia impor dosanya orang yang dizalimi, diimpor. Pahalanya dia diekspor ke yang terzalimi. Kalau belum tuntas juga dosanya yang terzalimi itu dia impor. Itu bangkrut benar. Saya sudah 12 tahun menikah, qadarullah belum dikasih keturunan. Kemudian ada kiai yang menyarankan untuk membayar, tulisannya kafarat mungkin maksudnya ya. Tapi saya tidak paham dosa yang mana yang harus saya bayar kafarat, saking banyaknya dosa saya. Nah, apakah ada tuntunannya ingin punya anak harus bayar kafarat? Saya tidak tahu terus terang. Baru kali ini ditanya, dengar ada kiai ditanya suruh bayar kafarat. Nah, ya itu kembali kepada kehendak Allah. Boleh jadi orang mengupayakan semua sebab tapi Allah belum berkenan. Tapi kalau banyak dosa, segera tobat. Dosa kepada Allah, tobat, istighfar kepada Allah, ada penyesalan, ada tekad tidak mengulangi lagi, tinggalkan dosa itu. Kalau kepada manusia, minta kehalalannya, entah dengan mengembalikan kezaliman itu atau bagaimana caranya minta maaf. Kafaratnya seperti itu. Kalau dosanya ngelanggar sumpah, emang ada kafaratnya. Sudah bersumpah demi Allah saya tidak akan melakukan begini, terus dia langgar, dia wajib kafarah. Apa kafarahnya? Milih dulu antara memerdekakan budak. Wah, gak ada budak Ustaz. Ya udah, kasih makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa antum makan, 1 porsi aja. Atau kasih pakaian mereka, orang-orang miskin, dengan pakaian yang menutup aurat, 10 setel pakaian. Nggak bisa merdekakan budak, nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih pakaian 10 orang, baru puasa 3 hari.
Jadi gitu. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. It'amu 'asharati masakin mimma yuti'una bi ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Jadi urutannya gitu. Ada yang sifatnya opsional, pilih satu di antara tiga yang pertama tadi. Memberikan budak kalau ada budak, kalau enggak ya kasih makan 10 orang miskin. Ya, sesuai dengan makanan yang biasa kau makan sehari-hari. Kalau enggak, kasih pakaian mereka. Enggak bisa juga, enggak ada duitnya, baru puasa 3 hari. Jika Allah Maha mengetahui keinginan dan kebutuhan hambanya, bagaimana dengan harapan atau keinginan hambanya yang terpikirkan namun tidak diucapkan dan tidak diminta langsung ke Allah? Mohon petunjuk Ustaz, apakah hal tersebut termasuk doa atau bagaimana? Nggak tahu. Nggak diucapkan ya. Ya mungkin bisa masuk doa kalau kemudian dia mengamalkan amalan-amalan soleh dengan harapan cita-citanya terwujud. Berarti dia masuk kategori doa ibadah, bukan doa masalah. Apakah hadits yang mengatakan siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat terbebas dari fitnah kubur? Saya hendak itu hadis yang baik. Dan mengapa Nabi wafat bukan di hari Jumat? Nggak apa-apa, terus kenapa? Kan Nabi nggak bisa milih. Hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Terkadang kita melakukan dosa di saat sendirian atau sembunyi-sembunyi. Apakah amalan kita terhapus dan sia-sia? Ya apa dulu dosanya? Kalau syirik akbar dan yang setingkat itu menghapuskan amal kita semuanya. Tergantung dosanya, tidak bisa dikatakan menghapus semua ataukah tidak menghapus apapun, tergantung dosanya. Bagaimana cara bertaubat dari hal tersebut? Apakah pahala amalan kita bisa kembali? Allah menyebutkan di akhir surat Al-Furqan, orang musyrik pun itu bisa dikembalikan amalnya kalau dia taubat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan mereka yang tidak minta kepada selain Allah, itu kan syirik, diminta Allah syirik. Dan mereka tidak melakukan syirik, ya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka juga tidak membunuh jiwa yang haram dibunuh kecuali kalau ada alasan yang benar. Wala yaznun, dan tidak zina. Tidak syirik, tidak membunuh, tidak zina. Wa man yaf'al dzalik, dan kalau ada yang melakukan itu, melakukan syirik, membunuh, zina, yalqa adzam, dia akan mendapatkan balasannya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yaitu akan dilipat gandakan siksa pada hari kiamat atasnya, dan dia akan mendekam dalam waktu yang lama kalau dia tidak musyrik, dan akan selama-lamanya kalau dia musyrik. Illa man taba, kecuali yang tobat. Wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Taubat dan amal saleh, maka Allah akan ganti dosa-dosa mereka menjadi hasanah, dirubah jadi kebaikan. Jadi insya Allah pahala bisa kembali asalkan segera taubat. Jangan sampai nggak taubat. Bentuk jawaban dari sholat istikharah itu seperti apa? Nggak ada sesuatu yang sifatnya tegas ya. Yang penting kita itu sholat istikharah. Setelah itu kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Udah, gitu aja. Karena kan doanya orang sholat istikharah itu, Allahumma in kana hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, kalaulah keputusan ini, perkara ini baik bagiku, ya, untuk agamaku dan kehidupanku,
baik dalam waktu yang dekat ataupun dalam jangka panjang nanti, maka takdirkan dia untukku, mudahkan dia bagiku, kemudian berkahi aku. Tapi kalau dia tidak baik, maka palingkan aku darinya, palingkan dia dariku, dan senantiasalah karuniakan kebaikan bagiku dimanapun aku berada. Kan mintanya begitu kan, artinya. Nah setelah itu antum ngapain? Ya insya Allah sudah dipilihkan sama Allah. Wah harus mimpi tertentu atau apa atau ini tidak harus. Saya ingin sekali lanjut kuliah, tapi tempat itu bayarannya tidak boleh nyicil dan bekerja sama dengan pinjol. Oh, jadi tempat kuliahnya itu bayarannya nggak bisa nyicil dan dia kerjasama dengan pinjol supaya mahasiswa bisa nyicil. Apa saya harus tetap kuliah atau doa apa yang saya minta pada Allah agar tidak pinjol terus tetap kuliah? Makasih. Susah, nggak bisa. Kalau memang mereka mempersyaratkan nyicilnya harus lewat pinjol, berarti kan riba, haram. Antum mau cari apa dengan cara haram ini? Mau cari berkah nggak bisa. Cara yang haram nggak akan mendatangkan berkah. Riba itu udah jelas, ya mahaqullahu riba, nggak ada berkahnya riba itu. Malah hancurnya pelan-pelan, yamhaq. Seperti bulan yang tadinya bulan purnama bundar gitu ya, terkikis pelan-pelan, lama-lama kan hilang bulan. Itu namanya yamhaq. Mahaqal qamar itu terkikis pelan-pelan. Riba itu kayak gitu juga. Jadi nggak ada solusi di sini. Ima antum cari hutang sama lembaga atau hutang yang tidak ada bunganya, nanti antum bayar setelah itu. Atau kalau nggak ada yang ngutangi, ya udah kuliah tempat lain. Jadi keinginannya yang disesuaikan dengan aturan syariat, jangan syariat yang sesuai keinginan. Apakah orang yang memberi hutang dan hutangnya tidak dibayar-bayar oleh orang yang minta hutang termasuk orang yang terzalimi? Iya. Kalau yang berhutang itu sudah punya kelonggaran atau dia punya aset yang bisa dia jual untuk membayar baik lunasi atau sebagiannya, tapi dia lakukan itu, berarti ini zalim. Nabi jelas mengatakan matlul ghaniyyi zulmun. Mengulur-ulurnya orang yang berhutang itu adalah kezaliman. Asalkan dia ghani ya, dia punya kelebihan harta tapi nggak segera-segera bayar, bisa dia lunasi, ditunda-tunda atau betul, namanya mumatil. Demikian juga anak nggak punya duit, gitu kan? Kamu mobil luar ada 5, jual 1 selesai. Enggak, saya masih sayang sama yang gitu. Ada zalim juga ini. Zalim nih, zalim. Atau kamu kan punya penghasilan gede, penghasilan 20 juta sebulan, yang hemat dong. Enggak, saya sudah biasa tiap hari makan 1 porsi 100.000. Nggak bisa, nggak boleh. Dia wajib berhemat karena ada orang lain yang seandainya dia berhemat dia bisa berikan, dan dia bisa berhemat, cuman nggak mau meninggalkan zona nyaman. Ini zalim juga ya. Jadi orang yang sedang menanggung hutang itu caranya ima aset yang bisa dia jual, atau dia berhemat menggunakan uang hasil kerjanya, gajinya, pendapatannya, atau dia menambah usahanya supaya dapat lebih banyak penghasilan biar bisa lebih cepat menyelesaikan hutang. Apakah boleh kita berdoa dengan mengingat-ingat kebaikan yang sudah kita lakukan? Kalau menjadikan itu sebagai tawassul doa boleh, tapi dengan ini ya, dengan mengatakan ya Allah, jika amalku ini memang amal soleh, gitu ya. Kan Allah lebih tahu. Ya, kalau aku memang ikhlas saat aku melakukan A, B, C, D, E itu ya Allah, dan Engkau menerima, maka dengannya keluarkan aku dari musibah ini.
Kayak tiga orang yang di gua itu kan tawasul semua itu. Ada yang tawasul dengan birrul walidain, ada yang tawasul dengan mengembalikan gaji pegawainya yang tahu-tahu pergi aja akhirnya diinvestasikan sampai jadi ternak sebanyak itu dan diambil semua sama si pegawai, dia tidak marah, nggak emosi, dikasih lillahi ta'ala. Satu lagi amal solehnya adalah meninggalkan zina saat sudah di depan mata dan karena Allah dia tinggalkan. Dan mereka semua kalau memang itu tercatat sebagai amal soleh, maka bebaskan kami. Nah, itu boleh tawasul. Ya. Jadi jangan ya Allah, kan saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ini, nggak boleh gendong. Ya kan belum tentu diterima puasamu, sholatmu. Jangan pede-pede banget gitu. Tetap pakai adabnya, ya Allah, jika Engkau berkenan menerima sholatku tadi, ngajiku tadi, atau umrohku, atau hajiku, atau sedekahku, atau birrul walidainku, maka kabulkan. Gitu. Jadi pakai adab. Ya, itu Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.